wabarakatuh. Saya Fitri Nauli, guru fisika dari SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Kali ini kita akan membahas materi tentang kinematika gerak lurus. Suatu benda akan dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda, dapat didekati dengan analogi gerak partikel atau benda titik. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi ke dalam besaran vektor. Kenapa dikatakan masuk dalam besaran vektor? Karena perpindahan itu tergantung kepada arahnya. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda dalam suatu selang waktu tertentu tergantung kepada titik koordinatnya. Misalnya, suatu benda A dan benda B. Benda A bertumpu kepada titik X1 dan benda B bertumpu kepada titik X2. Benda A mengalami perpindahan ke benda B. Jadi dirumuskan, perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan dari benda A ke benda B, sehingga perpindahan dilambangkan dengan delta X sama dengan X2 dikurang X1. Sebagai catatan di sini, jarak itu merupakan besaran skalar. Kenapa dikatakan besaran skalar? Karena jarak itu tidak tergantung kepada nilai arahnya, tidak tergantung kepada nilai positif atau negatif. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dari sebuah titik ke titik yang lainnya. Di sini akan Ibu tampilkan contoh soal, yaitu benda A bergerak dari A ke B menempuh jarak 5 meter. Kemudian benda tersebut kembali lagi ke titik A. Maka perpindahan yang ditempuh atau delta X-nya sama dengan 0. Dan jarak yang ditempuh adalah 5 meter. Jarak yang ditempuh adalah 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 0. Dan perpindahannya, jarak yang ditempuh adalah 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Dan perpindahannya adalah. Yang kedua, kita akan membahas tentang kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, karena kecepatan juga tergantung kepada arahnya. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Bisa kita lihat di sini rumusnya. V rata-rata sama dengan delta X dibagi delta T sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Bisa Ibu tunjukkan sebuah grafik di sini. Ini gambar grafiknya. Ya, kecepatan rata-rata ditunjukkan pada sebuah grafik itu merupakan kemiringan garis yang menghubungkan antara X2 dengan X1. Bisa dilihat grafiknya. Kemudian kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata apabila selang waktu delta T mendekati 0. Atau kecepatan sesaat merupakan kecepatan pada suatu saat tertentu. Bisa kita rumuskan ini. V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0 sama dengan delta X per delta T. Ya, itu dia
Ini merupakan rumus kecepatan sesaat. Kalau tadi kita membicarakan tentang kecepatan, kali ini kita akan membicarakan tentang kelajuan. Kelajuan itu merupakan besaran skalar karena kelajuan tidak tergantung kepada arahnya. Ya. Kelajuan merupakan bila benda memerlukan waktu untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata itu merupakan jarak waktu yang ditempuh per waktu yang diperlukan atau jarak waktu yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Sehingga kalau kita rumuskan, V kelajuan merupakan V rata-rata sama dengan X per T. Di mana X di sini adalah jarak yang total yang ditempuh dan T-nya adalah waktu yang diperlukan. Oke, yang ketiga yang kita akan bicarakan adalah percepatan. Apa itu percepatan? Di sini kita akan mempelajari tentang percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Ya, jadi dirumuskan percepatan itu dilambangkan dengan A. Jadi sehingga rumus percepatan rata-rata adalah A rata-rata sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. Yang kedua yang kita mempelajari adalah percepatan sesaat. Apa itu percepatan sesaat? Percepatan sesaat merupakan perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu atau percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Jadi percepatan sesaat juga kita lambangkan dengan A, yaitu A sama dengan, dirumuskan dengan A sama dengan limit delta T mendekati 0 sama dengan V per T. Ini rumusnya, bisa kita lihat rumusnya sebagai berikut. Oke, sebelumnya tadi kita sudah mempelajari beberapa besaran dalam kinematika gerak lurus. Sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus itu sendiri. Gerak lurus kita bagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, yang kedua gerak lurus berubah beraturan, dan yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan yang kita lambangkan dengan GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, ya. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi Ibu akan menampilkan di sini ada 2 buah grafik yang menunjukkan posisi dengan kecepatannya. Grafik yang pertama adalah X sama dengan X0 ditambah PT. Pada grafik yang kedua di situ V-nya adalah konstan. Sehingga di situ kita bisa menunjukkan bahwa percepatan atau A sama dengan 0. Ciri-ciri gerak lurus beraturan adalah percepatan atau A sama. Yang kedua, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan yang kita singkat dengan GLBB. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau percepatannya tetap terhadap waktu, atau bahasa lainnya dipercepat beraturan. Jadi ini Ibu akan menampilkan 3 buah grafik. Grafik yang menunjukkan yang pertama adalah grafik posisi, grafik percepatan, dan grafik kecepatan. Bisa kita lihat bahwa pada grafik posisi di situ menunjukkan X
X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Pada grafik percepatan itu A-nya sama dengan konstan. Pada grafik kecepatan V sama dengan V0 dikali AT. Jadi bisa kita simpulkan dalam gerak lurus beraturan itu percepatannya adalah jenis ketiga dari gerak lurus adalah gerak jatuh bebas. Apakah itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas memiliki ciri-ciri yang pertama adalah merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak jatuh bebas itu termasuk jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ciri-ciri yang kedua, percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Biasanya di sini percepatan gravitasi kita lambangkan dengan G, bisa dinilaikan sebagai 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Kenapa pada sumbu Y? Karena gerak jatuh bebas itu arahnya vertikal, bukan horizontal. Sehingga di sini dapat kita tentukan rumus-rumus dari gerak jatuh bebas. Di sini ditampilkan rumusnya. Ya. V sama dengan V0 dikurang GT. Y sama dengan Y0 ditambah V0T dikurang setengah GT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G dikali Y dikurang Y0. Jadi di sini ada catatan penting kita pada gerak jatuh bebas, arah ke atas positif dan arah ke bawah adalah negatif. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah contoh soal, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan di sini adalah hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Oke, coba kita bahas. Oke, di sini kita ketahui V0 sama dengan 27 km per jam. Karena satuan yang diminta adalah meter per sekon, maka 27 km per jam kita ubah ke meter per sekon sehingga dapat 7,5 meter per sekon. X0 sama dengan 0, A sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2, dan T-nya sama dengan 5 sekon. Di sini yang kita tanyakan adalah hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Oke, kita selesaikan satu persatu. Kecepatan mobil itu kita cari dengan rumus V sama dengan V0 dikali A ditambah A dikali T. Yang mana di situ kita dapatkan tadi V0 nilainya 7,5 meter per sekon ditambah A-nya 2 meter per sekon pangkat 2 ditambah T-nya dikali dengan T sama dengan 5 sekon. Sehingga kita dapatkan V-nya di situ sama dengan 17,5 meter per sekon. Kita sudah mendapatkan kecepatan mobil. Yang akan kita cari adalah jarak yang ditempuh mobil. Jarak yang ditempuhi mobil kita menggunakan rumus X sama dengan X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 62,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 62,5 meter seperti gambar dari cerita soal berikut ini. Yang kedua adalah soal pada gerak jatuh bebas. Soalnya adalah seorang pemain baseball lempar bola sepanjang sumbu Y. Ya, sumbu Y berarti ke arah vertikal ya. Dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapakah ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut?
Oke, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, percepatan bola ketika meninggalkan pemain adalah A sama dengan negatif G. Kenapa dikatakan A sama dengan negatif G? Karena di sini arahnya ke bawah sehingga G-nya bernilai negatif. Kecepatan pada ketinggian maksimum adalah V sama dengan 0. Maka waktu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah V sama dengan V0 ditambah G dikali T. T sama dengan V dikurang V0 dikali G, sehingga kita dapatkan di sini 0 dikurang 12 dibagi minus 9 dikali 8, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 1,2 sekon untuk waktu yang dicapai pada ketinggian maksimum. Poin yang kedua yang mau kita cari adalah ketinggian maksimum yang dicapai. Kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan V dikurang V0 pangkat 2 per 2A sama dengan 0 dikurang 12 per 2 dikali negatif 9,8, sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah 7,3 meter. Sekian materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dan sering mencuci tangan dan membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Tetap semangat walaupun dalam situasi pandemi. Tetap belajar yang rajin di rumah. Jangan lupa harus terus mengingat materi fisika yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.